Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Efesus 2 ayat 8. Pelayan firman dalam ibadah minggu saat ini adalah Pendeta Yan Krisman Mowendu STH. Bersama seluruh majelis jemaat mengucapkan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan secara khusus kepada jemaat lain yang mendapat kesempatan untuk beribadah bersama kami pada saat ini. Semoga pelayanan firman hari ini memberi kekuatan hidup percaya kepada kita sekalian. Menyambut pelayanan firman, dijemput jemaat berdiri. Kita menyanyikan pujian kasih Yesus lebih dari semua. Ibadah minggu pada saat ini ditahbiskan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai saudara sekalian. Kita nyanyikan pujian Kasih Tuhanku Lembut. Silakan duduk. Bapak Ibu jemaat Tuhan, marilah dengan rasa sesal dan malu serta dengan penuh kerendahan hati kita mengakui segala dosa-dosa kita di hadapan Allah. Dan dalam pengakuan dosa saat ini kita akan ucapkan secara bersama-sama Mazmur 51 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-6 dan ayatnya yang ke-12. Kita mulai. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku.
sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat, supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu, bersih dalam penghukuman-Mu. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Bagi mereka yang dengan sungguh-sungguh menyesali dosanya dan bersedia dituntun oleh kehendak Allah, maka dengarkanlah kepastian pengampunan dosa dan berita anugerah Allah. Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Amsal 16 ayatnya yang ke-6. Kita sambut berita pengampunan dosa, nyanyikan pujian Kasih Pasti Lemah Lembut. Bapak Ibu jemaat Tuhan, tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagai kekuatan iman bagi kita untuk terus memiliki pengharapan dan menjalani hari-hari kehidupan kita. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih. Engkau terus memberkati, menyertai dan menyelamatkan kami. Sehingga saat ini ya Tuhan, kami boleh mempersiapkan hati dan iman kami, memuji memuliakan nama-Mu. Terlebih kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan menguatkan iman percaya kami, memberi pengharapan kepada kami menjalani hari-hari hidup ini, bahkan yang akan terus menuntun kami di tengah-tengah hidup kami. Bersabdalah ya Tuhan, sedialah hati kami untuk dengarkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini saya persiapkan dari kitab Injil Lukas pasal 15. Saya akan baca ayat 31 dan 32. Lukas pasal 15 ayat 31 dan ayatnya yang ke-32. Demikian firman Tuhan. Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Demikian firman Tuhan. Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya.
Nas renungan dalam ibadah kita pada saat ini terdapat dalam kitab 1 Korintus pasal 13 ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan dikatakan demikian. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, dari dua bagian Alkitab yang hendak kita renungkan saat ini, saya memberi tema untuk kita renungkan yang berkata, iman, pengharapan, dan kasih. Iman, pengharapan, dan kasih. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, dalam segala situasi keadaan apapun, dituntut kepada kita sebagai umat yang percaya, bagaimana saudara-saudara dan saya untuk tetap memiliki iman yang kokoh, iman yang teguh. Dan dari iman yang teguh, iman yang kokoh itu kita akan memiliki pengharapan dalam menghadapi segala situasi keadaan apapun. Dan ketika kita memiliki iman, ketika kita memiliki pengharapan, maka kita juga dituntut untuk mengaplikasikannya dalam kasih kita terhadap sesama dan terlebih terhadap Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, setelah saya mempersiapkan perenungan ini, saya langsung mendapatkan satu kesimpulan bahwa di tengah-tengah situasi apapun, keberadaan kita sebagai umat yang percaya sejak dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya, ketiga hal ini sangat penting untuk tetap kita miliki. Ketiga hal ini sangat penting untuk kita perkuat dalam kehidupan kita. Iman, pengharapan, dan kasih. Saudara-saudara yang terkasih, istilah iman, pengharapan, dan kasih adalah istilah-istilah yang sangat lazim dibicarakan dalam kehidupan orang percaya. Karena itu dikatakan dalam 1 Korintus 13 ayat 13 bahwa di antara ketiga hal di atas, kasih adalah yang terbesar. Mengapa? Bukankah iman yang terpenting dalam kehidupan ini? Bukankah keselamatan kita berdasarkan pada iman kita? Bukankah orang Kristen adalah orang yang selalu memiliki pengharapan? Bukankah kasih hanyalah bagian dari iman orang percaya? Tetapi mengapa kasih menempati posisi yang paling penting dalam hidup ini? Saudara-saudara, untuk menghantar kita dalam memahami hal ini, kita akan melihat perikop kita pada saat ini, di mana perikop ini menceritakan tentang kasih seorang bapa yang tiada taranya. Kalau kita membaca secara keseluruhan dari bacaan Lukas 15, dikisahkan bahwa ada seorang bapa yang memiliki dua orang anak, yaitu si sulung dan si bungsu. Anak yang bungsu, dia meminta harta warisan yang menjadi miliknya kepada ayahnya. Meminta harta warisan mungkin adalah hal yang biasa atau wajar-wajar saja bagi kita. Tapi ketika si anak bungsu ini meminta harta warisan ketika ayahnya masih hidup dan sehat-sehat saja, ini adalah persoalan besar. Mengapa?
Karena dalam pandangan orang Yahudi, meminta warisan ketika orang tua masih hidup adalah sama dengan menghendaki, bahkan mengutuki orang tua supaya cepat meninggal atau mati. Tentu sang bapa pasti sangat bersedih dengan perlakuan si anaknya yang menghendaki kematiannya. Tetapi walaupun demikian, karena kasihnya kepada anaknya, maka sang ayah itu tetap menyetujui permintaan sang anak. Selanjutnya, setelah harta warisan itu dijual, maka sang anak bungsu itu pergi ke negeri yang sangat jauh. Ini gambaran bahwa dia tidak mau lagi tinggal bersama ayahnya setelah memiliki warisan. Nah, saudara-saudara, dalam budaya Yahudi, tentu anak seperti itu adalah anak yang durhaka, anak yang tidak taat pada orang tuanya, dan tentu patut mendapat hukuman mati. Tetapi kendati pun anaknya telah meninggalkannya, dia tetap mengasihi anaknya, sehingga sampai kapanpun dia senantiasa menantikan kepulangan anaknya setiap saat. Walaupun setiap hari dia juga harus menanggung malu karena perkara itu diketahui oleh seluruh kampung, oleh banyak orang. Dalam hal ini orang-orang akan menganggap bahwa yang pertama, sebagai seorang ayah atau sebagai seorang bapa yang terhormat di kampung itu, dia tidak mampu mengatur atau mengurusi anak-anaknya, dan wibawa serta kehormatan sang ayah sungguh ternoda saat itu. Itu yang pertama. Yang kedua, orang-orang kampung mengetahui bahwa anak sang bapa tadi hidup dalam dunia gelap bersama pelacur-pelacur. Di tengah-tengah masyarakat yang sangat menjunjung tinggi kehormatan, tidak dapat dibayangkan bagaimana malunya sebagai seorang ayah yang terhormat di kampung itu, ketika seluruh kampung menyebarkan gosip tentang anaknya. Lalu martabat sang ayah bagaikan diinjak-injak oleh kelakuan si anak tadi. Jadi kita dapat memahami saudara-saudara bahwa situasi yang dialami oleh sang ayah. Sang ayah sangat malu, tetapi ternyata kasihnya kepada anaknya lebih besar daripada kehormatan keluarga. Saudara-saudara, tetapi kemudian kisah sang anak di negeri yang jauh dengan kehidupan dalam dosa, pada suatu waktu mengalami kesusahan. Hartanya habis dan teman-temannya pun meninggalkan dia. Orang-orang berteman dengan dia hanya karena dia memiliki uang banyak pada saat itu. Tetapi setelah dia kehabisan uang, mereka meninggalkan dia. Nah, untuk menyambung hidup, sang anak bekerja sebagai pemberi makan babi. Ketika saat itu ia sangat lapar, tiada jalan lain untuk mengenyangkan perutnya dengan makanan babi. Pada saat itulah dia menjadi sadar akan kekayaan dan kesenangan hidup bersama ayahnya sejak dahulu. Karena itu saudara-saudara, dia memutuskan untuk kembali. Ini adalah keputusan yang sangat bijaksana. Tapi dia sudah sangat malu. Sebab dia tahu bahwa perbuatannya sangat memalukan dan menjijikkan. Itulah sebabnya saudara-saudara dia memutuskan untuk kembali, sekalipun bukan lagi sebagai seorang anak, tetapi menjadi salah seorang hamba ayahnya. Ini satu tanda penyesalan yang sangat dalam. Dia pun kembali. Ternyata saudara-saudara, sang ayah yang dari kejauhan
sudah mengenali anaknya. Ia berlari menjemput dia dan memeluk serta menciumnya. Sungguh luar biasa saudara-saudara. Dalam konteks Palestina, di mana seorang yang terhormat harus memakai pakaian panjang menutupi seluruh kakinya, lalu dia berlari-lari, bukanlah suatu hal yang mudah. Karena itu saudara-saudara, ia harus mengangkat pakaiannya untuk bisa berlari dengan bebas. Padahal mengangkat pakaian lalu berlari adalah suatu hal yang sangat memalukan. Selanjutnya saudara-saudara, sang anak diberikan pakaian yang indah, tanda bahwa dia diterima. Dia diberikan alas kaki, bahwa tanda hubungan dengan ayah sudah kembali dipulihkan. Dan dia diberikan cincin pada tangannya sebagai tanda bahwa posisinya sebagai pewaris telah dipulihkan. Lalu kemudian pesta yang dibuat pada saat itu menandakan sukacita pun diadakan. Suatu kebahagiaan yang dialami oleh sang ayah saat itu. Dan situasi anak itu digambarkan sebagai kebangkitan dari kematian. Saudara-saudara, dalam hubungannya dengan topik atau tema kita saat ini, iman, pengharapan, dan kasih. Apa yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan menjadi sebuah perenungan kita? Yang pertama, kita perlu bertanya, apa yang menyebabkan sang anak bungsu kembali? Yang menyebabkan ia adalah karena memiliki iman dan pengharapan. Iman yaitu keyakinannya bahwa untuk keluar dari kehidupannya yang gelap, ia harus kembali kepada ayahnya. Bersamaan dengan hal itu, dia memiliki pengharapan bahwa dia akan diterima oleh ayahnya walaupun hanya sebagai seorang hamba. Dia memiliki iman dan pengharapan, tetapi sayangnya dia tidak memiliki kasih. Yang kedua, kita juga perlu bertanya, apa yang melandasi sang ayah menerima kembali sang anak yang telah mempermalukan keluarga, terlebih ayahnya sebagai seorang yang terhormat? Itulah kasih yang tiada taranya. Itulah kasih yang tiada taranya. Karena kasihnya, sang ayah berkeyakinan dan berpengharapan bahwa anaknya pasti akan kembali. Itu sebabnya saudara-saudara, ia menunggu kepulangan sang anak setiap saat, setiap hari. Kasih sang ayah menutupi segala sesuatu yang memalukan sekalipun. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, sang ayah tidak peduli dengan akibat yang akan diterima, karena dia lebih mengasihi anaknya. Sekali lagi saudara-saudara, kasih adalah landasan dari iman dan pengharapan. Banyak orang percaya yang hanya memiliki iman dan pengharapan, tetapi tidak memiliki kasih. Dalam kehidupan sehari-hari, orang percaya terkadang kita hanya memiliki iman bahwa Tuhan akan selalu menolong kita. Kita punya pengharapan bahwa hidup kita akan lebih baik bersama Tuhan. Tetapi iman dan pengharapan tidaklah berguna tanpa kasih. Karena itu pada zaman Paulus atau rasul-rasul, banyak orang yang dapat melakukan tanda-tanda ajaib. Banyak orang memiliki karunia yang luar biasa. Misalnya dapat menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mengusir roh-roh jahat. Iman mereka kepada Yesus Kristus sungguh luar biasa. Tetapi mungkin karena karunia ini mereka menjadi sombong dan bangga
sehingga mengabaikan kasih. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengatakan sebagaimana yang tertulis dalam 1 Korintus 13 ayat 13. Iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Saudara-saudara yang terkasih, kita hidup dalam bumi yang sama. Oleh karena itu kita harus saling memperhatikan dan saling menolong, apalagi dalam situasi pandemi COVID-19. Mari kita membuka hati untuk melihat sesama sebagai saudara. Saat pandemi ini saudara-saudara, kita perlu menularkan semangat kasih, karena kasih itu masih mungkin kita bagikan terhadap orang lain dalam situasi apapun. Kata solidaritas menjadi seruan yang harus menggema kapan dan dimanapun. Solidaritas harus meninggalkan sekat-sekat primordial. Kita harus bangga bahwa di tengah situasi kegelapan dan krisis yang sedang kita alami, pendar-pendar cahaya bermunculan di pelbagai tempat, dan dari keragaman kalangan masyarakat untuk saling membantu sama lain, untuk saling menolong satu sama lain tanpa adanya sikap membeda-bedakan. Karena itu mari kita menyingsingkan lengan untuk membantu sesama yang berkekurangan. Pikiran, tenaga dan usaha serta dana yang kita miliki, kita berikan kepada orang yang sangat membutuhkan. Karena itu Tuhan bersabda, ketika engkau melayani saudaramu yang berkekurangan, engkau telah melayani aku. Maka saudara-saudara, mari kita menunjukkan belas kasih Allah melalui kasih kepada sesama. Tuhan akan menolong kita sehingga kasih itu juga kita dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kita hari ini. Dalam situasi dan keadaan apapun yang kita miliki sampai pada saat ini, penting untuk terus kita pertahankan. Memiliki iman, memiliki pengharapan, dan setelah itu kita akan mampu mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Secara khusus di tengah-tengah situasi mewabahnya virus corona, kita tetap ada dalam lindungan Tuhan. Kekuatan iman akan terus kita miliki sehingga kita memiliki pengharapan, dan dari pengharapan itu kita akan selalu saling mengasihi satu dengan yang lain. Semoga firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita, lalu kita dapat jadikan berkat bagi kehidupan orang lain. Terpujilah firman-Nya. Amin. Untuk pengakuan iman, jemaat dijemput berdiri. Bersama dengan sekalian orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Masing-masing kita mengatakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, silakan duduk. Marilah kita mempersiapkan persembahan syukur hendak kita berikan pada saat ini.
sambil kita menghayati kata firman Tuhan, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Efesus 5 ayatnya yang kedua. Di bawah amanat firman Tuhan ini, mari kita memberi persembahan syukur sambil kita nyanyikan pujian Kasih-Nya Seperti Sungai. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sejenak kita mendengar warta jemaat. Hari Minggu, tanggal 20 September 2020. Disampaikan terima kasih kepada para pelayan dan pelaksana ibadah online dan seluruh anggota jemaat yang telah mengikuti ibadah Minggu pada hari ini, baik melalui ibadah online maupun yang menggunakan tata ibadah di rumah masing-masing. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Menindaklanjuti hasil pertemuan pendeta, PHMJ dan ketua-ketua kelompok pada tanggal 12 September 2020 dan memperhatikan situasi perkembangan virus corona, maka dengan ini disampaikan kembali bahwa ibadah Minggu tetap akan dilaksanakan secara online sampai dengan batas waktu yang akan ditentukan kemudian. Dengan demikian maka ibadah Minggu yang sedianya akan mulai dilaksanakan pada tanggal 4 Oktober 2020 masih ditunda sampai pada waktu yang akan ditentukan kemudian. Ibadah rumah tangga tetap akan dilaksanakan secara online setiap hari Kamis pada pukul 18.00 sampai dengan bulan November 2020. Kecuali jika ada permintaan keluarga untuk ibadah khusus, tetap akan dilayani. Disampaikan kepada seluruh anggota jemaat bahwa pelaksanaan ibadah ucapan syukur Padungku akan ditentukan kemudian. Kelima, disampaikan kepada seluruh anggota jemaat bahwa pengurapan dalam jabatan pendeta atas nama Vikaris Firna O.A. Gayumbo, STH, akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2020 bertempat di Jemaat GKST Muria Tagolu, Klasis Lage, dan akan dihadiri oleh Ketua Majelis Jemaat,
Pendeta Arnold Nyawa STH dan Pendeta Grace Santi Pulumbara SSI Teol. Disampaikan kembali bahwa dalam rangka ibadah syukur hari ulang tahun anak GKST akan dijalankan sampul syukur hari ulang tahun dan selanjutnya dikumpulkan kepada bendahara kelompok masing-masing. Pendamping Kadim pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 yang bertugas adalah Majelis Kelompok Pelayanan 6. Gebot nikah yang pertama akan menikah di Jemaat GKST Moria Tagolu pada hari Sabtu 3 Oktober 2020. Nama Harold Nyawa. Tempat dan tanggal lahir Poso 24 Agustus 1988 dengan seorang perempuan nama Frilia Elri Botilangi. Tempat dan tanggal lahir Poso 29 September 1994. Kedua, akan menikah di Jemaat GKST Fatapalu pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020. Nama Gunawan Putranelo Kalara. Tempat dan tanggal lahir Poso 5 Desember 1994. Tanggal baptis 12 Maret 1995 di Jemaat Immanuel Wanga. Tanggal sidi 17 April 2011 di Jemaat GKST Fatapalu. Dengan seorang perempuan nama Magdalena Febriani Simatupang. Tempat dan tanggal lahir Poso 26 Februari 1995. Tanggal baptis 26 Desember 1995 di Jemaat Penil Poso. Tanggal sidi 24 Maret 2013 di Jemaat Bukit Saitun, Saojo. Data anggota keluarga yang baru. Pertama, nama keluarga Lajeba Toni. Jumlah anggota keluarga 2 orang. Alamat BTN Petobo, Blok B nomor 5. Masuk kelompok pelayanan 1. Kedua, nama keluarga Tauna Lento. Jumlah anggota keluarga 2 orang. Alamat BTN Kelapa Gading, Karanjalemba. Masuk dalam kelompok pelayanan 6. Berikut penerimaan ucapan syukur dan janji iman untuk perbaikan plafon dan lantai gereja pada tanggal 12 September 2020. Yang pertama, keluarga Saki Yonatan Rp500.000, keluarga Wala Tindatu Rp250.000, anak Cici Claudia Puahadi Rp100.000, keluarga Liu Ruagadi Rp250.000, keluarga Tabaja Landeo Rp1.000.000, keluarga Parura Suparlan Rp500.000, anak Gisela Joycelyn Parura Rp500.000, keluarga Mangoli Puahadi Rp250.000, NN kelompok 1 Rp830.000, keluarga Pulu Dota Rp300.000, saudari Mira Kartika Salah Rp200.000, keluarga Latondoha Kolaa Rp200.000, Ibu Grace Tololiu dan Kris Lintang Rp100.000, anak Gabriel dan Timi Rp150.000, keluarga Bati Labangki Rp250.000, keluarga Mentara Palang Rp500.000, NN kelompok 5 Rp600.000, saudara Erik Satrio Lambo Rp250.000, keluarga Sapan Sangkalia Rp500.000,
keluarga Sinda Tambalandi Rp200.000, saudari NN kelompok 5 Rp150.000, anak Joan Filber Managanta Rp200.000, Ibu Nelce Parimo Rp500.000, Ibu Limboki Ausi Rp200.000. Total Rp8.480.000. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Sebelumnya saya akan membacakan pokok-pokok doa. Ucapan syukur atas hari ulang tahun kelahiran anak Joan Filber Managanta, saudara Erik Satrio Lambo, Bapak S. Tauran, anak Kenwar Tampinongo, P. Alvaro IGD Erva, anak Rahel Dumola, saudari Sitriani Sumbagawe, saudara Andri Parimo usia 36 tahun, Ibu Limboki Ausi. Ucapan syukur atas hari ulang tahun perkawinan keluarga Latondoha Kolaa. Persembahan perpuluhan saudari NN kelompok 5, keluarga Puludota, saudari Utari Suprapto, saudari Niken Babai. Ucapan syukur atas berkat Tuhan dalam usaha dan pekerjaan, sembuh dari sakit dan berkat-berkat lainnya. Keluarga Puludota, Ibu Grace Tololiu dan Chris Lintang, anak Gabriel dan Timi, keluarga Sapan Sangkalia, keluarga Sinda Tambalandi, NN kelompok 5, anak Gabriel Barata, keluarga Mojompi Kabi, saudari Mira Kartika Sala, keluarga Sala Matoori, saudara Aswin Laema, keluarga NN kelompok 1, keluarga Parura Suparlan, anak Grisela Joycelyn Parura, keluarga Tobing Sigi, Ibu Nelce Parimo, keluarga Runtunu Lambe, saudara Felix Andreski Bungge, keluarga Padele Walelang atas selesai anak Cika ujian skripsi, anak Febrian Yuda Gae akan mengikuti tes masuk TNI, dan keluarga Ibu Pendeta Gresanti Pulumbara. Mendoakan yang sakit dan dalam pemulihan, Bapak W. Kamari, Oma Monsangi, Opa T. Kandolia, Bapak Hendrik Toki, Bapak Untung Tosamboi, Oma dan Opa Melaharantung, anak F. Yona Nafasebua, Bapak Pendeta J. Lantigimo, Ibu Tulaka Rinuga, Bapak Nathan Mangkawa, Bapak Penatua M. Taduga, Ibu Elke Rampengan, Ibu Taiwa Matimpas, Bapak Yos Bantara, orang tua dari keluarga Bambang Wengkau, Ibu Wijaya Bande, Bapak E. Repi, Ibu Mangoli Puahadi, Bapak Uria Roga, dan Bapak J. Tolego. Kemudian mendoakan janji iman untuk plafon iuran pelayanan dan pembangunan. Demikian pokok-pokok doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Engkau terus memberkati, menyertai dan menyelamatkan kami. Teristimewa pada kesempatan ini, Engkau memberi waktu yang baik untuk kami dapat beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu, sekalipun masih berlangsung di rumah kami masing-masing. Tetapi kami terus percaya bahwa firman-Mu akan memberikan kekuatan iman percaya
sehingga kami terus memiliki pengharapan pada Kristus, dan juga kami dapat mengaplikasikan kasih itu kepada sesama, terlebih kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa di sorga, karena itu kami mohon Roh Kudus-Mu akan lebih menjelaskan kepada kami, menuntun kami untuk tetap berjalan dalam kebenaran-Mu. Sertailah kehidupan kami, baik dalam tugas pekerjaan pelayanan sesuai profesi kami masing-masing, bahkan berbagai usaha-usaha yang hendak kami lakukan, maupun dalam keluarga kami masing-masing. Engkau akan terus memandu dan mengarahkan kepada kami, sehingga rumah tangga bahkan keluarga kami terus tercipta kerukunan dan kedamaian. Kami mohon tuntun dan sertailah juga seluruh anak-anak kami, cucu-cucu kami, dalam pertumbuhan, dalam perjuangan di bangku pendidikan perkuliahan, dalam pekerjaan, bahkan dalam usaha mencari pekerjaan, termasuk pasangan hidup mereka. Tuntunan Tuhan akan terus berlangsung dalam kehidupan di masa muda mereka, hingga pada akhirnya mereka akan menikmati cita-cita dan masa depan yang baik yang Tuhan sediakan dan tetapkan bagi mereka. Maka anak-anak kami akan selalu hidup dengar-dengaran kepada orang tua, terlebih dengar-dengaran kepada Tuhan yang empunya dan pemilik hidup ini. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kami selalu sandarkan hidup dan kehidupan kami di tengah-tengah situasi apapun. Sebab siapakah kami ini? Kami sungguh adalah manusia yang punya keterbatasan, kelemahan dan kekurangan. Kami tidak sanggup dan mampu mempertahankan dan menjalani kehidupan ini tanpa Engkau terus bersama dengan kami. Terlebih khusus dalam situasi di masa-masa sekarang ini. Karena itu kami mohon teruslah memberkati setiap perjuangan para pemimpin-pemimpin bangsa di dunia, khususnya pemerintah bangsa kami, para aparat keamanan serta seluruh tim medis yang terus berjuang dalam pelayanan untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Berilah kekuatan, hikmat serta perlindungan kepada mereka juga, dan lindungilah pula seluruh keluarga mereka masing-masing, sehingga dengan penuh sukacita dan kebahagiaan mereka juga senantiasa sandarkan hidup dan kehidupan mereka kepada Tuhan. Sadarkan kami sebagai umat Tuhan juga untuk terus patuh dan taat pada anjuran-anjuran pemerintah demi kesehatan bersama. Kuasa dan mujizat-Mu lah yang akan terus memenangkan kami dari segala peristiwa dan perkara apapun yang ada di muka bumi ini. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kami berdoa bagi seluruh jemaat yang pada saat ini Tuhan bersyukur atas setiap berkat-berkat yang mereka alami, atas hari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun pernikahan, setiap berkat yang mereka alami lewat usaha pekerjaan sehingga membawa persembahan perpuluhan, berkat-berkat Tuhan dalam usaha dan kerja mereka, setiap berkat yang mereka rasakan dan alami, dan dapat membagikan rezeki atau berkat ini untuk bisa membayar iuran tanggung jawab pembangunan, sumbangan janji iman. Mereka bersyukur karena sembuh dari sakit, bersyukur atas perjuangan sehingga boleh selesai ujian skripsi. Dan tentu anak-anak kami, cucu-cucu kami juga dalam perjuangan untuk mengikuti tes masuk, terlebih tes TNI. Tuhan, Engkau akan memberkati dan menyertai setiap perjuangan usaha, bahkan menyempurnakan rasa syukur saudara-saudara bahkan keluarga kami ini. Apa yang mereka berikan tidak akan menjadi kekurangan dalam hidup dan kehidupan mereka, sebab Tuhan akan menggantikannya dan menikmati berkat-berkat Tuhan untuk seterusnya. Demikian saat ini kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang dalam pergumulan karena sakit di rumah maupun di rumah sakit, mereka yang berduka,
dalam tahapan atau proses pemulihan mereka yang sakit menahun, para orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia. Setiap pergumulan mereka terungkap pada Tuhan, dan kami percaya Tuhan akan melihat, peduli, dan akan menjawab setiap doa-doa yang mereka sampaikan kepadamu. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, demikian juga pada saat ini berdoa bagi seluruh para hamba-hambamu, pendeta, majelis jemaat, vikaris, para panitia, para tukang, staf gereja, dan juga tim multimedia. Dalam tugas pelayanan tanggung jawab masing-masing diberkati Tuhan, sehingga kami tetap sanggup dan mampu menunaikan tanggung jawab pelayanan yang ada. Demikian juga dari setiap program atau rencana-rencana yang hendak kami lakukan secara pribadi maupun di tengah-tengah keluarga kami. Teristimewa rencana untuk pelaksanaan pengurapan vikaris untuk menjadi pendeta, secara khusus vikaris Jemaat Efata Palu yang akan dilaksanakan di Poso, bahkan di berbagai beberapa tempat yang telah ditentukan. Semoga program ini boleh berjalan dengan baik, memberi kesempatan dan waktu, sehingga semuanya boleh berjalan dalam kasih anugerah Tuhan. Demikian juga memberkati anggota jemaat yang hendak melakukan perjalanan, mungkin akan keluar kota atau kembali ke kota ini. Penyertaan perlindungan Tuhan akan terus menjadi milik dan bahagian mereka. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, demikian saat ini juga kami telah memberi persembahan syukur. Terima dan kuduskan sehingga dapat dipakai untuk pekerjaan pelayanan gereja Tuhan. Semua program pelayanan yang masih akan berlangsung ke depan, dalam setiap ibadah-ibadah, kami boleh mempersiapkannya hingga menjadi berkat bagi jemaat dan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, inilah ungkapan syukur, ini harapan dan permohonan kami. Kami sampaikan di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Untuk pengutusan dan berkat jemaat dijemput berdiri. Mari kita nyanyikan pujian. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rohani dan cemerlang. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa darah kudus. Semoga yang masih saksi terima Sang Penebus, terima Sang Penebus. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rohani dan cemerlang. Bapak Ibu jemaat Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk, kita bersaat teduh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita saat ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu jemaat yang telah mengikuti ibadah minggu saat ini. Majelis, pendeta dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Yan Krisman Mowendo STH yang telah memimpin ibadah minggu hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.